Oke teman-teman, langsung aja kita masuk ke tahapan trik curang teknisi AC nakal berikutnya. Nah, di sini triknya adalah mengendorkan baut-baut ini ya, tanpa kita sadari dengan mengendorkan baut-baut ini itu adalah bagian dari trik curang ya. Jadi gini teman-teman, nih baut ini pada saat masang nggak dikencengin. Nah, itu ada suara cas keluar ya. Suara cas keluar. Artinya dari sini juga bisa freon keluar. Tuh, ada suara ya, ada suara cas. Bentar. Nah, ini kalau yang ini pentil ya, pentil ini sama kayak ban ya, ban motor mobil. Kalau ini nggak ditutup, angin juga bisa lama-lama keluar dari situ. Artinya freon juga sama, bisa keluar dari situ. Nah, kalau baut ini yang dua ini adalah keran kunci L ya teman-teman, keran kunci L. Nah, di dalam ini ada seal, kayak seal gitu ya, seal karet gitu. Biasanya teknisi pasang AC tapi ini nggak dikencengin, dibiarin gini aja, kendor ya, kendor. Nah, lama-lama freon juga bisa keluar lewat sini teman-teman. Kalau AC baru mungkin sealnya masih kuat ya, masih kuat seal karet dalam ini. Tapi kalau AC tua kayak gini, AC lama, seal itu udah mulai aus ya, mulai tipis. Jadi freon lama-lama bisa keluar lewat sini. Contohnya pada saat kita buka tadi teman-teman, kita buka tadi ada suara cos gitu kan. Artinya freon itu bisa keluar lewat sini teman-teman, keluar lewat sini. Nah, ini nggak disadari oleh tuan rumah. Ini halus, cara mainnya halus. Tuan rumah konsumen nggak sadar kalau ini nggak dikencengin, bahwa freon juga bisa lewat sini ya, lewat baut-baut ini nggak dikencengin. Yang lebih parah lagi kalau baut ini teman-teman, baut ini dikendorin, kedua baut ini dikendorin. Nah, itu parah ya, lebih parah lagi. Jadi sebaiknya baut ini dikencengin ya teman-teman. Nah, konsumen customer bisa ngecek baut ini ya, diputar pakai tangan. Ini kalau dia kendor kayak gini, kencengin ya, cukup dengan kunci Inggris satu aja, kencengin. Kayak gini. Tuh teman-teman, kencengin ya. Karena freon juga bisa keluar lewat sini ya teman-teman. Nah, jadi gitu ya teman-teman, tanpa kita sadari bahwa mengendorkan baut-baut ini adalah bagian dari trik ya, bagian dari trik. Sebentar. Nah, biasanya teknisi kalau habis pasang, kalau dia mau berbuat curang ya, berbuat curang, ini setelah terpasang dia hanya ditutup gini aja ya teman-teman, tutup pakai jari. Tanpa dikencangin pakai kunci Inggris, ya. Jadi ini nggak ketahuan, ini halus. Konsumen customer juga yang awam, mereka yang nggak ngerti, nggak sadar kalau sedang dicurangi, dinakalin ya, nakalin. Ini bisa keluar freon, bisa keluar lewat sini. Jadi jangan pikir dari sini itu nggak bisa keluar freon, dari sini juga bisa keluar teman-teman. Di dalam ini ada seal karetnya ya, seal karet. Kalau AC tua biasanya itu keluar. Jangankan AC tua, AC baru juga bisa keluar lewat sini ya, lewat sini. Karena freon itu tekanannya keras ya, dorongan freon. Ini juga kedorong freon ya lewat sini. Dan yang lebih parah lagi kalau baut ini yang dikendorin ya, dikendorin sedikit aja, asal keluar halus banget. Misalkan freon itu bisa habis sampai 3 bulan, 4 bulan bisa baru habis.
Nah, nanti ditandai dengan ngeblok pipa kecil ini. Kalau ngeblok pipa kecil ini artinya freonnya udah berkurang dan itu AC nggak akan dingin ya. Baut ini bisa juga baut sambungan itu, tapi kalau sambungan yang di indoor itu jarang sekali ya. Biasanya teknisi bermain di area sini ya, area outdoor ini, baut-baut ini biasanya. Baut ini dibuka dikit, dibuka dikit, itu freon itu akan berkurang, tapi emang lama ya teman-teman, lama berkurang. Itu paling enggak ya 6 bulan baru berkurang, tapi kan harusnya freon itu nggak berkurang ya. Kan kalau nggak ada kebocoran, freon itu nggak akan habis dan nggak akan berkurang. Emang yang paling jitu itu ya kayak customer gue dulu ya, bagian area sini di semen, area sini di semen sama dia, di semen sekotak gini, itu paling aman ya. Nah, untuk menghindari ini, coba customer atau konsumen coba dicek baut-baut ini pakai tangan, kendor apa enggak. Kalau kendor, kencengin pakai kunci Inggris. Artinya teman-teman sedang dikerjain ya, sedang dikerjain, kencengin pakai tangan ya. Nih. Terus kalau cuci AC, kalau AC nih ya, kalau AC selama misalkan 2 bulan masih dingin, dari pemasangan awal sampai 2 bulan 3 bulan masih dingin tapi berkurang dinginnya, itu belum tentu freon ya. Pegang dia 2 bulan, AC 2 bulan nih, pegang pipa ini dingin tapi di dalam nggak dingin, itu artinya bukan freon tapi hanya kotor, jadi dicuci aja ya teman. Jadi jangan dibiarkan teknisi untuk mengecek area sini ya, area sini untuk ngecek freon itu nggak usah dicek, karena semakin dicek itu kemungkinan untuk rusaknya semakin besar ya. Jadi cek baut-baut ini kendor apa enggak. Nah, untuk teman-teman yang kontra, gue bukan memojokkan teknisi, karena nggak semua teknisi juga nakal. Ada banyak juga teknisi yang jujur di luar sana, ada banyak juga teknisi yang baik di luar sana. Nah, ini khusus untuk teknisi nakal, dan ini untuk mengedukasi konsumen ya. Mengedukasi konsumen agar lebih waspada dan mempersempit ruang gerak para teknisi nakal ya. Gua nggak mau mojokin ya. Di komentar ada banyak, lu mojokin teknisi. Enggak, gua nggak mojokin teknisi ya. Gue sendiri teknisi ya. Jadi di AC itu ada banyak celah untuk nakalin konsumen, ada banyak celah untuk mencurangi konsumen ya, customer. Ada yang menganggap itu bukan curang, tapi sebenarnya itu curang ya. Sama kayak gini, nggak ngencengin baut ini, bisa jadi si teknisi nganggap itu emang bukan kerjaan curang ya, tapi itu sebenarnya curang dan itu nggak disadari oleh customer. Jadi antara curang dan enggak itu emang beda halus ya, perbedaannya itu emang kadang-kadang gue kan nggak curang gitu kan, asalnya gue di mana gitu. Nah, ini salahnya di sini, harusnya dikencengin tapi nggak dikencengin ya, karena freon juga bisa lewat sini. Sekali lagi, gue nggak mojokin teknisi, gue nggak jelek-jelekin teknisi, karena di luar sana yang jujur masih banyak teknisi yang jujur ya, masih banyak teknisi yang baik. Gue juga teknisi, nggak mungkin gue menjatuhkan harga diri gue sendiri. Cuman gini teman-teman, image teknisi itu di luar sana itu di mata customer itu udah terlanjur jelek ya. Jadi untuk teknisi yang jujur, yang baik itu dirusak sama oknum-oknum teknisi nakal ini. Makanya kita perbaiki image itu, kita perbaiki dengan cara ya gini, kita mengedukasi customer agar ruang gerak teknisi nakal itu sempit, mereka tidak ada kesempatan untuk berbuat curang. Akhirnya kan mereka mau nggak mau ya kerja sebagaimana mestinya, kayak gitu teman-teman.
Gua banyak di ya komentar, banyak lah ya yang ngatain gua segala macam ya. Tapi emang di channel ini gua akan bongkar terus ya trik-trik nakal tenis itu akan gue bongkar. Jadi untuk yang kontra, semakin lo kelojotan, kepanasan, kegerahan, semakin gue bongkar ya. Semakin lo kontra sama gua, semakin gue bongkar. eh, Eranya udah beda teman-teman. Mungkin era dulu lo tenisi senior yang dari zamannya AC Window, ACR 22. Nah, itu di zaman itu era teknologi dan informasi itu masih minim sekali ya teman-teman. Nah, di era sekarang itu era terbuka, transparan teman-teman, tanpa batasan ya. Jadi customer juga bisa tahu, ini ya terserah customer ya, kalau dia mau ngerjain sendiri ya boleh, silakan. Tapi kalau menurut gue sih ini hanya untuk ngasih tahu customer, biarin pakai tenisi, ngasih tahu customer dan dia mandorin aja agar dia tahu yang bagian mana sedang dicurangin, bagian mana yang misalkan oh ini ya kerja beneran kerja, oh ini kerja berarti bohongan gitu ya, sedang gua dicurangin kayak gitu ya. Bukan berarti gua nyuruh si customer untuk ambil alih kerjaan tenisi, enggak, tenisi ya tetap kerja. Di sini lebih customer biar jadi mandor ya, bisa mandorin kerjaannya biar tenisinya kerja bener kayak gitu teman-teman. Jadi untuk yang marah-marah, janganlah marah-marah, karena emang di sini apa sih, gue cuman membuka kebenaran ya, fakta sebenarnya. Kalau lu kerja misalkan gue 20 tahun 30 tahun gue kerja, nggak pernah gue curang, nggak pernah, gue selalu jujur, bohong teman-teman. Lu kerja 20 tahun 30 tahun, kalau lu ngaku selalu jujur, sekalipun lu nggak pernah bohong, nggak pernah curang, bohong. Kalau lu emang ya jujur selama 20 tahun 30 tahun, artinya antara lu kerjaan lu sepi, lu ngapain aja selama 20 tahun 30 tahun ya, atau lu nggak mau ngakuin kesalahan lu. Kalau gue sih emang gue pernah, kalau gue sih gue ngakuin gue pernah, semua trik yang nakal gue pernah lakukan. Tapi sekarang kan gue udah nggak karena gue udah muak dengan semua itu. Akhirnya gue bongkar semua. Gue udah nggak mau kayak gitu-gitu lagi. Oke gitu ya teman-teman. Jadi teknisi, customer cek ini ya, cek eh, baut-baut ini. Nah teman-teman yang bang lu kayak selalu mojokin teknisi mulu, nggak pernah lu jelekin customer. eh Gini teman-teman, emang ada customer nakal, itu ada ya, sebagian nakal itu ada, cuman yang kebanyakan nakal itu, berbuat nakal itu ya, kesempatan untuk curang itu ya tenisinya. Kalau customer hanya hitungan jari teman-teman. Gue selama 20 tahun lebih gue jadi tenisi itu, gue dapet customer itu emang macam-macam, ada yang nakal juga tapi hanya hitungan jari. Nah kalau tenisi itu banyak banyak ya, yang nakal itu banyak, ada banyak, makanya itu di situ teman-teman. Makanya kenapa gue jarang sekali membahas kenakalan customer, kenapa selalu tenisi mulu. Oke gitu ya teman-teman. Bagi yang bagi yang nggak suka silakan komentar di komentar, mau pro mau kontra silakan di komentar ya. Bagi yang merasa ini bermanfaat silakan subscribe, klik tanda loncengnya, share video ini ke sebanyak-banyaknya agar semua teman-teman kita di luar sana, customer, bisa tahu ya, untuk antisipasi, untuk lebih waspada jika menemui teknisi-teknisi yang nakal. Oke, gitu ya teman. Terima kasih.